Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tahunan kipas dan gendang, iringi puji dalam kembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan mulut yang penuh pujian. Sebab kasih karunia-Mu yang melimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus, yang menganugerahkan kepada kami keselamatan. Besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu dan selalu baru. Maka layaklah kami menaikkan kidung yang baru bagi-Mu. Ya Roh Kudus, pandulah kami dalam ibadah ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan bagi-Mu saja. Kiranya kami selalu diajari mengangkat pujian baru bagi-Mu selama hidup kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 sampai 3. Andai ku punya banyak rindang dan punya suara yang besar, akan ku buat banyak indah dan ku menyanyi bergema.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, sumber segala rahmat yang kekal. Dalam kerendahan hati kami mengaku bahwa kehidupan kami sering tidak sesuai, bahkan sering bertentangan dengan kehendak-Mu. Secara sadar atau tidak, kami sering menimbulkan perselisihan di antara sesama kami. Kami juga sering lupa mendoakan sesama dan merasa enggan untuk memberi nasihat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pikiran kami lebih banyak tertuju untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan kami sering berupaya untuk mempengaruhi serta memperalat orang lain demi pemenuhan keinginan diri sendiri. Tanggung jawab kami sebagai anggota jemaat, anggota keluarga, warga masyarakat sering kami lupakan. Bahkan kami sering dengan sadar dan sengaja melalaikannya. Kami telah berbanyak berbuat dosa kepadamu, serta kesalahan terhadap sesama kami. Kehadapan-Mu yang kudus, kami kini mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Berilah kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat semakin mengasihi Engkau dan sesama kami, serta mampu melawan segala godaan iblis. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 3. Ku
Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 sampai 2. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Awan cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian di Minggu Kantate 2 Mei 2021. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6. Baiklah, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan kalimat yang menjorok ke dalam. Saudara-saudara sekalian membacakan kalimat yang menjorok keluar. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Kita perlu mengatakan haleluya, puji Tuhan. Saya katakan haleluya, saudara-saudara bilang puji Tuhan. Sebaliknya jika saya katakan puji Tuhan, saudara-saudara bilang haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji diri. Hamamago. Saudara-saudara, tentu kita pernah mengalami hidup yang tertekan, ketakutan, kegalauan, istilah sekarang, stres, berbeban berat, lesu, jiwanya tertunduk, hatinya tertekan, seolah kematian juga tengah menghampirinya. Keputusasaan. Tapi tahukah saudara, dikatakan bahwa ketika kita mengalami itu, kita memuji Tuhan dan itu bisa menjadi obat untuk kita. Dan itu jugalah yang dilakukan Daud. Mazmur 150 ini secara tradisi di tengah-tengah Yahudi dipercayai dari mazmurnya Daud. Dan secara umum kita melihat bagaimana Daud ketika dia tertekan, ketika dia takut, ketika dia merasa hidupnya sudah di ujung tanduk, satu hal yang dikerjakannya selalu yang terlihat dalam Mazmur ini, dia selalu datang kepada Tuhan dan dia selalu katakan, ku angkat jiwaku, ku puji di Kau ya Tuhan. Dalam Mazmur ini. Karena itu, mari jadikan memuji Tuhan ini sebagai gaya hidup kita. Jadikan memuji Tuhan bagian dari kehidupan kita, gaya hidup kita, gaya hidup sehat. Itulah memuji Tuhan. Dalam Mazmur 150 ini dimulai, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Haleluya, pujilah Allah. Sebuah seruan yang mengharuskan untuk kita supaya memuji Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Tapi seruan ini, kalimat ini mau mengatakan kita harus memuji Tuhan. Tidak ditawar lagi. Sebab apa? Sebab seperti yang saya katakan tadi, sebab pujian untuk Tuhan itu adalah keharusan setiap umat Tuhan. Karena kebesarannya, karena kuasanya. Kalau Mazmur 150 ini
dilatar belakangi bahwa Daud menang atas atau Israel menang atas Filistin dan tabut perjanjian mereka bawa kembali ke tengah-tengah Yerusalem sehingga mereka memuji Tuhan. Kalau Mazmur 150 ini mau menyatakan bahwa kuasa Tuhan melebihi kuasa apapun, sehingga patutlah kita memuji Tuhan. Kalau Mazmur 150 ini mau mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan kita ini, dan kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Itulah hidup kita. Karena itu, kalau ditanya mengapa perlu memuji Tuhan Allah, karena itu keharusan kita. Karena itu menjadi bagian kehidupan kita ini yang tak terpisahkan dari diri kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh kita bandingkan dalam kehidupan kita ini. Kapan terakhir kita memuji Tuhan? Kapan terakhir ada rasa syukur dalam diri kita? Kapan terakhir saudara-saudara merasa atau mengatakan, terpujilah Dikau Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Kapan terakhir saudara mengatakan itu? Mana lebih banyak dalam hidup kita ini mengangkat puji-pujian bagi Tuhan, atau bersungut-sungut dalam kehidupan kita ini? Mana yang lebih banyak? Itu perlu kita buat perbandingannya supaya kita tahu, sehingga kita bisa memperbaharui diri. Kalau hidup kita kebanyakan hari-hari kita hanya menuntut, bersungut-sungut, maka jauh juga lah dari kita rasa syukur dan sukacita. Apa saja menjadi persoalan dalam hidup kita? Kan bisa saja. Pandemi bisa menjadi ungut-ungut dalam diri kita. Inilah pandemi ini. Gara-gara pandemi dibatasi lamar minggu. Setelah dibuka permingguan, lalu dia bilang, pandeminya gak boleh mar minggu. Harus di rumah saja. Dia bilang begitu. Tapi sebentar lagi dia sudah tunjukkan perjalanannya kemana-mana. Atau kita banyak mengatasnamakan yang terjadi di sekitar kita, membuat hati kita tidak mengangkat pujian kepada Tuhan. Matahari yang bersinar, kita bilang, terlalu panas ini mataharinya. Kalau hujan turun kita bilang, lalap hujan. Saudara-saudara, lihat saja. Kejadian itu sebagai karya Tuhan sehingga hati kita ini sanggup memuji Tuhan. Kan itu yang perlu. Cara pandang kita yang perlu kita ubah. Melihat kejadian itu. Melihat situasi kita. Melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan pakai kacamata yang salah. Jangan pakai kacamata yang gelap sehingga gelap semuanya di sekitar kita. Sehingga pujian kepada Tuhan sebuah keharusan, sebuah gaya hidup yang nampak dari sikap kita sehari-hari. Memang dikatakan di sini, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Memuji Tuhan tidak dibatasi tempat dan waktu. Saya mau puji Tuhan, saya harus ke gereja dulu. Lalu setelah itu, saya akan puji diri. Hamamago dupni. Karena lebih banyaknya dia puji dirinya. Sebab ke gereja hanya sekali seminggu.
ditambah partonggoan. Bulan 5 kita akan memulai ibadah kebaktian rumah tangga di sektor-sektor kembali. Kan lebih banyaknya kita hari-harinya untuk kita, contohnya kalau patokannya di gereja saja memuji Tuhan. Tapi memuji Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Memuji Tuhan nampak dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, di tengah-tengah perkuliahan, di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Terpujilah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang menjadi ciri khas kita, siapapun kita ini. Lalu dikatakan, bagaimana memuji Tuhan? Dengan apa aku memuji Tuhan? Kalau Mazmur Daud ini katakan, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Pemazmur ini mengatakan memuji Tuhan dengan segala apa yang ada pada kita. Makanya satu persatu alat musik itu atau bunyi-bunyian itu dikatakan oleh pemazmur ini. Dan kita melihat mulai dari sangkakala, gambus dan kecapi, itu menunjukkan bahwa dia mulai dari nafas yang meniup sangkakala, gambus dan kecapi dengan dimainkan dengan tangan, segenap tari-tarian, mau mengatakan secara totalitas apa yang ada pada kita ini diarahkan untuk memuji Tuhan. Jadi bukan secara harafiah saja, sebab kita tidak lagi memakai gambus dan kecapi dalam setiap ibadah kita, dalam kebaktian kita. Kita mengadopsi organ dari budaya barat, gambus dan kecapi Timur Tengah pada waktu itu. Dan itu nampaknya sangat jarang di tengah-tengah gereja. Sebab tradisi penginjilan yang sampai itu dari barat sampai ke tengah-tengah kita. Sehingga tidak memahaminya secara harafiah. Tapi mau dikatakan segenap yang ada pada diri kita, seluruhnya, dia menjadi musik, menjadi nada yang utuh sebagai pujian untuk Tuhan. Hidup kita menjadi nada yang utuh sebagai pujian untuk Tuhan. Tangan kita ini bisa memainkan nada karya sebagai pujian untuk Tuhan. Tangan kita ini juga sebagai pujian untuk Tuhan. Tiuplah sangkakala, seruling dikatakan seperti itu. Semua yang ada dalam diri kita ini, itu sebagai pujian untuk Tuhan. Mulut tidak boleh dipakai untuk memaki. Mulut jangan dipakai untuk memapai, mengutuk orang lain. Mengungkapkan kata-kata yang menyakiti dan mematikan orang lain. Tangan ini dipakai untuk memuji, memberikan karya yang baik untuk orang lain. Lang manako tanganon, tangan tidak untuk mencuri. Sebab itu bukan pujian bagi Tuhan. Tangan bukan untuk
menampar ataupun menghantam orang lain. Sebab itu bukan pujian bagi Tuhan. Atau kaki ini dibawa atau membawa tubuh kita inilah ke gereja untuk memuji Tuhan. Pakai segenap yang ada pada kita ini untuk memuji Tuhan. Apapun yang ada, semuanya demi pujian bagi Tuhan. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Nampaknya kalimat ini datar sekali. Tapi kalau kita merenungkan ini menjadi hujaman yang keras bagi diri setiap orang. Segala yang bernafas, masih bernafas kita kan? Masih ada nafas kita. Karena itu kita di sini. Ada yang nggak bernafas lagi? Bahaya, sampai di sini tapi tak bernafas. Kita masih bernafas. Coba saja, masih ada nafas. Tapi dikatakan, kalau masih bernafas, dipujilah Tuhan. Kalau masih bernafas, puji Tuhan. Itu saja yang mau dibilang. Sebab Tuhan juga tidak bilang, kalau nggak bernafas lagi, ya mau bilang apa? Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Hai manusia yang bernafas, pujilah Tuhan. Pepohonan, kicauan burung yang bernafas, pujilah Tuhan. Jangan anggap mereka juga tidak memuji Tuhan. Kita saja yang tidak tahu bahasa mereka. Biarkan dia memuji Tuhan. Ternyata saudara-saudara, kalau kita melihat ini, kenapa segala yang bernapas? Sebab nafas kita ini dari Tuhan dan kita harus memakai setiap nafas kita yang keluar juga untuk Tuhan. Nafas kita dari Tuhan, ya kita pakai. Nafas yang ada ini untuk Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Arahkan dirimu. Fokuskan dirimu kepada Tuhan. Jangan puji diri. Kenapa tadi saya singgung itu? Sebab orang yang puji dirinya, fokusnya dirinya sendiri. Itu sangat berbahaya. Fokusnya dirinya sendiri. Makanya itu tadi. Mungkin dia tidak akan peduli kepada orang lain. Mungkin hidupnya akan selalu mengeluh dan mengeluh. Itulah yang terjadi, itulah gendangnya. Tapi ketika orang yang bernafas, kita ini memuji Tuhan, arah kita kepada Tuhan. Lalu cara hidup kita juga adalah hidup yang diinginkan Tuhan. Semalam ketika pembinaan kepada 35 situa yang akan menerima tahbisan situa, ada diskusinya seperti ini. Wah, bagaimana ini mengarahkan jemaat yang payah ke gereja? Dia bilang begitu. Bagaimana sebagai seorang situa yang ditugaskan memperhatikan, menggembalakan, mengarahkan jemaat supaya datang ke gereja. Ada banyak kesulitan dan tantangannya. Situa itu mengatakan seperti itu. Saudara-saudara, sebenarnya kita harus memahami dalam diri kita ini, ada saatnya nanti kita tidak dapat lagi ke gereja, rupanya. Makanya dikatakan segala yang bernapas pujilah Tuhan.
ingin sekali datang ke gereja, tapi apa daya, kaki tak dapat lagi melangkah. Apa daya, nafas sudah tinggal satu-satu. Apa daya, penglihatan juga tidak memungkinkan datang ke gereja kalau ke gereja untuk memuji Tuhan. Sebab itu waktu yang ada ini kita pakai untuk memuji Tuhan. Pujilah Dia. Jadi setiap hembusan nafas kita ini, dia harus memuji Tuhan. Berapa kali denyut nadi kita yang normal dikalikan 1 jam, kalikan 1 hari, itulah harusnya banyaknya kita memuji Tuhan. Para medis pasti tahu berapa kali denyut nadi ini berdetak 1 jam, kalikan 1 hari lagi. Segitulah banyaknya kita memuji Tuhan. Setiap detak nadi kita, pujilah Tuhan. Itu yang harus terjadi. Jadi memang kita harus seperti orang yang kasmaran. Tapi kasmarannya terhadap Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan. Orang yang kasmaran bahagia bukan? Bahagia kan? Orang tua taunya kasmaran, tapi kadang-kadang udah lupa mungkin. Gak apa-apalah kalau lupa. Tapi orang yang kasmaran itu, ini pemuda-pemudi pasti tahu alangkah bahagianya. Setiap detak nadiku, kusebut namamu, dia bilang begitu. Begitulah juga kita dalam hubungan kita kepada Tuhan Allah. Pujilah Dia. Segala yang bernapas, pujilah Tuhan. Sebab Tuhan patut dipuji dan disembah. Dia yang memberikan nafas kepada kita. Kepadanya jugalah pujian dan penyembahan kita angkat. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang baik ini. Kami memuji Dikau atas kebesaran Tuhan. Atas kasih setia Tuhan. Kau selalu memberikan nafas kehidupan untuk kami. Biarlah kami memakaikan itu demi puji-pujian bagimu. Tuhan, Kaulah yang memberkati jemaat-Mu ini. Mereka yang hadir beribadah di sini, yang di rumah, yang beribadah atau di rumah sakit, atau mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan, Engkau yang melihat setiap kami ini. Dalam banyaknya tantangan kehidupan ini, Tuhan, jangan biarkan hati kami diam tak memuji Engkau. Tapi hari-hari kami, setiap detak nadi kami ini, biarlah menjadi pujian bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tundukkan hati dan kepala kami datang kepadamu memohon. Tuhan yang menjamah saudara-saudara kami yang terbaring lemah. Mereka yang tengah berjuang karena sakit penyakit mereka. Bantulah mereka ya Tuhan. Kuatkan mereka. Tangan kasih-Mu taruhkan di atas kepalanya. Sehingga kekuatan daripada-Mu itu ada di tengah-tengah seluruh tubuhnya melawan sakit penyakitnya. Saudara-saudara kami yang tengah berduka, Tuhan pegang tangannya. Sehingga mereka selalu berpengharapan menatap-Mu. Dalam proses duka citanya itu mereka bisa bangkit dan berpengharapan hanya pada Tuhan. Bapa di dalam surga, pada belakangan ini informasi yang kami dapat bahwa
anak-anak-Mu yang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ujian testing berbasis komputer, mereka akan mempersiapkan dirinya memasuki perguruan tinggi negeri. Tuhan, banyak anak-anak jemaat-Mu yang mengikutinya. Berkati persiapan mereka. Berkati mereka dalam ujian tersebut. Mantapkan langkah mereka. Yakinkan mereka bahwa Tuhan merancang kehidupan masa depan setiap orang. Setiap orang Engkau memberikan yang terbaik. Asallah setia dan mendengarkan Engkau. Tuhan Yesus, berkati juga jemaat-Mu yang dalam sukacita, sehingga sukacita selalu dipakaikan untuk pemujian kepadamu dengan rasa syukurnya. Ya Tuhan, senantiasa Engkau yang menaungi kami di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Ajari kami tetap disiplin dan setia, supaya dengan demikian Engkau menghindarkan kami dari paparan virus COVID-19 ini. Tuhan, kasihanilah kami. Dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Hujan berkat kan tercurah.
marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan. Sempurna dan besar segala karya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekaliannya. Selamat hari Minggu.